Fakta yang jarang terungkap, ternyata Jenderal S. Parman punya anak angkat seorang tentara. Seperti apa kisahnya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Jenderal S. Parman yang dimaksud adalah Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman, salah satu pahlawan revolusi yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Seperti diketahui, sang jenderal sampai ia gugur tidak mempunyai anak, tapi ternyata ada fakta menarik yang sepertinya jarang terungkap. Jenderal S. Parman disebut punya anak angkat. Anak angkat sang jenderal disebut juga seorang tentara di TNI Angkatan Darat, TNI AD. Dikutip dari buku Letjen Anumerta S. Parman Sang Pembela Tanah Air, yang ditulis oleh Gesang Sariem. Dikisahkan setelah menjadi tentara dan karirnya cukup moncer, pada usia 33 tahun, Siswondo Parman mempersunting seorang gadis asal Kebumen, Jawa Tengah. Gadis pilihan S. Parman itu bernama Sumi Rahayu. Selisih usia yang hampir 10 tahun tak menghalangi pernikahan mereka. Sumi Rahayu lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1928. Dia menikah dengan S. Parman pada tanggal 14 Februari tahun 1951 di Jakarta. Menurut Gesang Sariem dalam buku Letjen Anumerta S. Parman Sang Pembela Tanah Air, yang disusunnya. Saat itu, Siswondo Parman masih berpangkat Letnan Kolonel dan sedang menjabat sebagai Komandan Korps Polisi Militer yang berkedudukan di Jakarta. Namun setelah beberapa tahun menikah, pernikahan Siswondo Parman dan Sumi Rahayu belum juga dikaruniai anak. Tidak ada tanda-tanda kehadiran seorang anak. Sampai akhirnya, pada satu hari Sumi Rahayu mengusulkan kepada suaminya untuk mengangkat anak. "Pak, bagaimana kalau kita angkat anak saja?" usul Sumi Rahayu. "Baiklah Bu, semoga ini bisa menjadi jalan bagi kita," jawab S. Parman menanggapi usul istrinya. Akhirnya, seorang keponakan laki-laki, anak dari kakak mereka, diadopsi. Anak laki-laki itu bernama Sugiono. Kelak Sugiono mengikuti jejak sang ayah angkat menjadi prajurit di TNI Angkatan Darat. Pernikahan S. Parman dengan Sumi Rahayu sendiri ketika itu telah berlangsung selama 14 tahun. Meskipun pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, mereka tetap bahagia. Begitupun hingga terjadi peristiwa gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia, PKI. S. Parman dan istrinya belum juga dikarunia anak. Siapa Sugiono, anak angkat Jenderal S. Parman yang mengikuti jejak menjadi tentara itu? Gesang Sariem dalam buku Letjen Anumerta S. Parman Sang Pembela Tanah Air, yang disusunnya tak membahas lebih lanjut. Tidak ada penjelasan lanjutan dalam buku tersebut tentang anak angkat Jenderal S. Parman yang tentara itu. Sementara itu, dalam buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, adik kandung Jenderal S. Parman yang bernama Subagiono menuturkan kenangannya tentang sosok sang kakak yang sangat dihormatinya. Kata Subagiono, Jenderal Parman, kakaknya itu dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Bagaimana tingginya tingkat disiplin sang kakak. Suatu ketika Subagiono mendapat tamparan keras dari sang kakak. Ceritanya, suatu kali Jenderal Parman mengajak Subagiono menonton film. Subagiono yang sejak usia 14 tahun mengikuti keluarga Jenderal Parman ini berjanji akan pulang sebelum pukul 17:30. Tetapi karena ban sepedanya kempes di jalan, ia terlambat 5 menit. Apa yang terjadi kemudian? Baru saja Subagiono menginjakan kaki di halaman rumah, ia langsung mendapat tamparan sang kakak. "Baru nonton saja terlambat, bagaimana kalau perang?" ujar Jenderal Parman ketika itu. Jenderal Parman, kata Subagiono, juga dikenal sebagai orang yang sangat gandrung mengumpulkan kereta api mainan, nonton film dan penggemar berat wayang. Beliau memiliki 2 kotak wayang kulit. Sambil duduk di kursi malas, beliau memainkan wayang, mengikuti cerita Kidalang lewat siaran RRI, kenang Subagiono. Soal wayang, Jenderal Parman, menurut Subagiono memang sering diminta pendapatnya oleh Bung Karno tentang lakon apakah yang cocok bagi suatu pagelaran wayang kulit semalam suntuk di istana. Bahkan ketika almarhum diculik tengah malam itu, pihak keluarga menduga Jenderal Parman dipanggil Presiden untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit. Makanya ketika sopir Jenderal Parman menemui Subagiono, atas suruhan Ibu Parman yang memberitahukan bahwa Jenderal Parman dipanggil Presiden Soekarno pukul 4.00 tapi belum pulang juga,
Subagiono tenang-tenang saja, tidak apa-apa, dipanggil presiden kan ada perlunya. Mungkin bicara soal wayang, kata Subagiono mengenang kembali peristiwa pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 ketika supir Jenderal Parman menemuinya. Subagiono ketika peristiwa penculikan terjadi sudah menikah dan tinggal di kawasan Tebet. Ketika anak pertama masih dalam kandungan, Jenderal Parman sudah meminta pada Subagiono untuk dijadikan anak angkat, tapi permintaan itu tidak kesampaian, karena ketika tragedi berdarah itu terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Putri Subagiono yang diberi nama Iin Indonesiawati, baru berusia 8 bulan, rupanya wasiat adalah wasiat, maka untuk memenuhi pesan Jenderal Parman, pada usia 13 tahun Iin tinggal bersama Ibu Parman dan dianggap anak sendiri. Hingga Ibu Parman meninggal pada tahun 1983,